Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fernanda, NIM 2018 1431885. Saya dari Universitas PGRI Palembang, kelas PGSD 5E, mata kuliah pembelajaran muatan lokal di SD. Sekarang saya akan mempresentasikan makanan khas dari daerah Pali, yaitu penungkal abab lematang ilir, yaitu ikan sagu rurung. Materi pengumpulan data yang saya lakukan menggunakan yaitu yang pertama dokumentasi, yang kedua wawancara, yang ketiga saya akan mempraktekkan tata cara membuat ikan sagu rurung. Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir atau Pali berada di Provinsi Sumatera Selatan. Di Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir terdapat makanan khas yang dapat menggugah selera, yaitu ikan sagu rurung. Makanan sagu rurung berbahan ikan yang diasapkan atau dikeringkan oleh masyarakat setempat. Biasanya, ikan itu dipanggang menggunakan kayu bakar. Makanan khas Pali itu dinamakan sagu rurung karena ikannya tersebut dibelah pada bagian belakangnya, kemudian ditambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di Kabupaten Pali ada satu tempat yang menjual sagu rurung, yaitu Sagu Rurung Sukarasa Pali. Lokasinya terletak di kawasan Talang Pipa Bawah, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir. Pembuatan sagu rurung itu dibikin menggunakan bumbu olahan cabai, bawang, asam, dan gula. Dengan perpaduan dan gurihnya, setelah diberi bumbu itu langsung dipanggang kurang lebih 4 jam. Nah, untuk ikannya sendiri bisa menggunakan berbagai macam ikan seperti ikan nila, ikan patin, ikan lele, serta ikan gabus. Saya telah mewawancarai salah satu dari pegawai toko ikan sagu rurung. Salah satu narasumbernya yaitu bernama Nenek Ruka. Di sini saya menanyakan, apakah ada kendala saat proses pembuatan ikan sagu rurung? Jawaban dari narasumber yaitu kadang mahalnya harga cabai, bawang. Itu membuat kami semakin kesulitan. Sedangkan ikan kami mengambil langsung kepada agennya. Untuk pemasaran ikan di pendopo dan sekitarnya dan di rumah belum siap panen. Dan sekarang ikan banyak diracung atau diputas, kalau dalam bahasa Pali. Kemudian saya bertanya lagi, berapa lama waktu memasak ikan sagu rurung? Kalau untuk dimakan hari itu cukup 2 jam. Kemudian, tapi kalau untuk dijadikan oleh-oleh itu selama 4 jam. Kemudian saya bertanya, di mana letak ciri khas yang terdapat pada ikan sagu rurung ini? Dijawab oleh narasumber, terletak di asap dan bumbu-bumbunya yang tidak ada persamaan dengan makanan lain, berbeda dari yang lain. Kemudian saya bertanya, di mana ikan sagu rurung ini berasal? Dari desa Tanjung Burung. Siapa yang pertama kali memasak ikan sagu rurung? Jawab narasumber, Ibu Halimah yang berasal dari desa Tanjung Burung. Saya bertanya, kapan ikan sagu rurung ada? Sejak zaman nenek moyang. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana ikan ini dapat dibuat menjadi ikan sagu rurung? Karena dijawab narasumber, karena sebenarnya sagu rurung itu adalah solusi nenek moyang dalam pengawetan ikan. Karena pada saat itu minyak makan atau minyak goreng itu sulit didapat, sehingga dibuatlah sagu rurung secara dipanggang untuk lauk saat hari-hari. Jadi kita ambil kesimpulan. Jadi, ikan sagu rurung merupakan makanan khas dari Talang Ubi atau Penungkal Abab Lematang Ilir yang cukup populer dan banyak diminati masyarakat untuk oleh-oleh. Terus sagu rurung adalah makanan berbahan dasar ikan yang sangat menggugah selera. Tahap pertama proses pembuatan sagu rurung adalah ikan dikeringkan dengan cara diasapkan menggunakan kayu bakar. Namun sebelum dikeringkan, sagu rurung terlebih dahulu dilumuri bumbu khas Pali, yakni bumbu-bumbu dapur, bawang, cabai, dan asam jawa yang semuanya telah dihaluskan. Kemudian harga sagu rurung tergantung pada ikan yang digunakan.
Untuk sagu rurung ikan nila biasa dipatok dengan harga 25.000, sementara sagu rurung ikan patin hanya dipatok seharga 20.000. Sekarang saya akan Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan tata cara membuat ikan sagu rurung. Baiklah, di sini kita menggunakan ikan patin. Yang pertama, kita olah terlebih dahulu. Mulai. Sekarang kita menyiapkan bumbu-bumbunya. Ini ikan yang sudah kita bersihkan tadi beserta isi perutnya. Kita siapkan bawang secukupnya, bawang putih, bawang merah, cabai secukupnya, kemudian kita siapkan asam, garam kasar secukupnya, gula pasir secukupnya,
Di sini dalam memasak ikan sagururung boleh memakai sasa, tapi boleh juga tidak. Kalau zaman dahulu tidak pakai sasa karena dulu belum ada sasa. Ini memasaknya sesuai selera Anda. Selanjutnya langsung kita ulek bawang, cabai tadi, garam, kita ulek hingga halus. Nah, kalau sudah halus, masukkan sedikit asam sesuai selera ya. Kemudian kita masukkan gula, kita campur rata. Karena sudah halus, kita pindahkan ke sini. Nah, kita langsung lumuri di dalam perut ikan. Masukkan secara merata. Dan kita tutup. Lalu kita pindah ke panggangan. Baiklah, kita siapkan asap terlebih dahulu sebelum memanggang. Tunggu hingga membuat bara. Kemudian kita siapkan alat panggang karena ini sudah ada asapnya.
kita tunggu. Apinya jangan sampai hidup karena kita hanya menggunakan asap. Kita tunggu hingga, karena kita untuk makan sendiri, jadi kita tunggu sampai 2 jam saja. Tapi kalau oleh-oleh kita masak hingga 4 jam. Kita bolak-balik terus. Nah, apinya jangan sampai jadi ya. Kita bolak-balik terus. Ini sudah cukup karena tadi sudah 2 jam. Nah, ini bisa kita lihat. Ini dagingnya. Dan ini bagian dalam. Kita siap saji. Nah, ini hasil dari ikan sabururung tadi, bisa dilihat. Ini sudah siap santap ya. Karena ini masih terlalu panas. Ini contoh dagingnya. Bisa langsung kita santap. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.